kalau begitu sekarang waktunya kita akan terbang menuju ke Land of Dawn, the best of one. Hanya akan ada satu round untuk menentukan dan juga mereka berusaha untuk bisa mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Dan sekarang balik lagi King. Joy-nya menjadi jungler. Alright, jungler Joey ya. Kita bakal lihat masih cukup aman tentunya ya point of view dari kedua belah jungler. Belum ada inisiasi dari arah roamer mereka untuk mengganggu satu sama lain. Mereka cenderung lebih ingin membantu ke area mid lane-nya terlebih dahulu. Walaupun Super Sharks sudah mulai terlihat memantau pergerakan dari jungler RRQ Brazil itu sendiri. Ini kayak gini di awal-awal nih, 2 magical damage seperti ini akan sangat-sangat bermanfaat sekali untuk bisa memberikan gangguan. Tapi Hon terlalu maju, The Petrify tadi dikeluarkan. First Blood berhasil langsung diamankan oleh RRQ Akira Tekashi. Entah dari mana datangnya, hadir ke area tersebut dan langsung menciptakan First Blood. First Blood-nya by Infinix. Luar biasa sekali kedatangan yang tidak diduga membuahkan malapetaka terhadap satu pemain dari RRQ Brazil, dari The Valley itu sendiri ya lebih tepatnya. Dan ini kita bakal lihat tentunya dari teman-teman The Valley bagaimana mereka bisa mendapatkan kompensasi selanjutnya. Karena Galgusta udah mulai dipantau oleh 2 pemain karena Mobazin melakukan rotasinya mengarah ke area god lane yang dimiliki oleh RRQ Brazil. Ya, ini dari awal mungkin ya, ini dari RRQ Akira sendiri, mereka punya toolsnya, mereka punya alatnya untuk bisa meng-outplay The Valley. Karena mereka adalah hero-hero dash yang bakal susah untuk bisa ditangkap di early game. Ini hampir gak ada sama sekali bahkan untuk bisa menggagalkan efek-efek dash dari RRQ Akira. Tapi yang gue suka adalah ini adalah salah satu hal yang mungkin mereka ingin tunjukkan gitu. Tanpa adanya hero-hero pick off, kita bisa kok ngelawan hero-hero yang licin kayak begini. Mungkin ya, tapi untuk sekarang kita lihat udah ada Turtle. Bayu BS Gold yang sudah terlihat pula di area tersebut, mereka semua sudah hampir tergabung. Tapi barusan nih main blast-nya terlihat ada Downing Light, tapi alih topeng boleh dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Joy-nya udah berhasil lagi mendapatkan langsung ke arah Turtle-nya. Turtle, Bayu BS Gold pun langsung berhasil diamankan. Tapi Joy-nya tertangkap sendirian, bahkan kali ini Fight Chicken terlalu kuat seperti itu langsung bisa dirubuhkan dan Tekashi pun harus mundur. Ya, satu pemain harus tumbang ya setelah adanya satu buah objektif Turtle yang berhasil diamankan. Dan apakah ini bisa dibilang worth it Om Wawa ketika The Valley berhasil secure ke area junglernya dan RRQ Akira hanya berhasil meng-secure ke area Turtle-nya? Dari sisi mungkin, dari sisi dari RRQ Akira sendiri, mereka punya Joy tadi dengan retribution yang memang langsung lancar banget untuk bisa masuk ke dalam. Dan ketika Joy-nya tumbang, ini butuh 4 hero untuk menangkap dia. Apalagi di tengah tadi ada Mobazin dengan Fredericknya dia. Dan semisal gak ada Mobazin yang menurutku tadi dari King sendiri, dia akan bisa kabur dari sana. Dan ini akan menjadi PR nanti ketika menginjak di mid game-nya. Ini juga menurut gue ya, dengan adanya Benedetta seperti ini untuk melawan 1v1 situation dengan lapu-lapu, untuk bisa menumbang lapu-lapu agak sedikit sulit. Mending ya udah gitu, clear wave minion dan dia pun bisa bergabung dengan teman-temannya jauh lebih cepat lagi. Karena kita tahu rotasi Benedetta sangat-sangat tinggi. Jadi teman-teman semua ya, get free with every purchase of limited edition by UBS Gold XM Forward Collection. Dan juga sepertinya yang kita lihat di dalam Land of Dawn, Mobazin dengan memanfaatkan seluruh NP yang dia miliki dengan sangat tebal, tapi No 15 langsung dikeluarkan, tapi Gusta belum cukup damage dan juga ada bantuan dipakai belakang dengan adanya ke altar. Mereka semua pede banget, gas aja terus. Yes. Mungkin inilah yang dibutuhkan oleh The Valley ya, dalam artian bahwa mereka butuh untuk bisa langsung menggagalkan atau mengunci sedikit, membuat pelan level yang bisa diamankan oleh RRQ Akira tadi. Dan sukses banget karena Mobazin bisa mendapatkan purple buff-nya. Memanfaatkan semuanya Om gitu kan. Benar, tapi berapa lama mereka bisa melakukan hal ini? Karena mereka butuh 3 sampai dengan 4 hero untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Oke, ini butuh waktu yang lama tentunya. Dan kita bakal lihat juga tentunya ketika dari teman-teman The Valley nggak berhasil dapetin Turtle yang sebelumnya, kita bakal lihat ini dia Turtle Camp by UBS Gold. Apakah akan menjadi satu buah pertaruhan karena terpantau teman-teman dari RRQ Akira sudah mulai kembali melakukan poking ke area objektif Turtle tersebut. Namun Mobazin sedang dalam perjuangan untuk masuk ke area tersebut, Pak. Ini dia, oke, ada lagi Turtle Slam-nya by UBS Gold berhasil langsung diamankan. Namun basicnya masih bisa kabur dari tersebut, hanya saja The Charge dari Lolita menghilangkan. Bahkan sekarang ada 1, 2, 3 player yang dimiliki oleh The Valley menghilang dengan cukup cepat. Pacikan sendirian, akankah dia bisa bertahan? Ada 3 player yang harus dia hadapin, tapi 3 hero itu pun memilih untuk mundur daripada berhadapan dengan abang-abangan yang membawa pedang segede-gede kayak begini loh. Hanya saja The Valley
The Valley agak sedikit terpleset dan bisa dibilang ini terplesetnya cukup jauh loh. Yes, apalagi dengan adanya kombinasi antara Mystic Field bersama dengan Petrify tadi. Yang semuanya bisa masuk yang akan kita lihat dari instant replay by Infinix Note Series. Dimana ini dia terkena dari Nimble Blast dan langsung dieksekusi semuanya karena memang sudah habis dari source skill-nya. Dan dengan terpecah belah seperti ini agak mudah untuk Archeo Akira tadi bisa langsung mempunish 1 demi 1 pada akhirnya pemain-pemain dari The Valley. Yes. Yep. Kita bisa lihat juga tadi dari Vechikanya yang berusaha untuk maju ke area depan ya, yang dimana agak sedikit tertinggal juga dari kawan-kawannya yang benar adanya. Dari perpecahan tadi dimanfaatkan dengan sangat baik oleh RQ Akira untuk mempick off 3 pemain total dari The Valley berserta secure ke area turtle yang kedua. Dan kini kita bakal lihat The Valley masih dalam kondisi yang tidak diuntungkan walaupun dari networknya masih terbilang balance. Mereka masih terus berusaha tentunya ya untuk bisa menghancurkan satu struktur bangunan turret yang dimiliki. Mengingat memasuki menit ke-6, turret yang dimiliki dari kedua belah pihak masih dijaga dengan sangat cukup ketat. Oke, ini dia deretan yang sudah terlihat dari Thailand yang udah mereka amalkan bahkan emblemnya ya. Om sudah mulai terlihat juga, sudah langsung dimunculkan. Tapi di bagian atas, tahan dulu. Nomeo Blast-nya kena dan Blazing Duan Alex top 60 bahkan semuanya masuk daerah tersebut. Tapi double kill berhasil diamankan. Ini adalah kekuatan dari RRQ. Akhirnya mereka mendadak masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh The Valley. Tapi harus dibayarkan dengan 2 player dan juga bahkan Gusta. Gusta kali ini masih bisa mengantarkan damage dengan bantuan dari Benedetta membagi ke arah mana dengan adanya 1, 2, 3 player dimiliki oleh The Valley. Mereka masih mau melakukan sebuah team fight tersebut dan Mobazen tidak akan melepaskan semuanya karena dengan HP setebal itu mau berapa lama dia akan ditumbangkan. Wow. Dua untuk duel Om Wawa dan juga Pak Pulung. Dimana tadi kalau kita bisa lihat ini nggak ada formasi 4-1 dan bahkan The Valley dari EXP Lane-nya sendiri terlihat cukup aktif, bermain cukup jauh mengarah ke area gold lane hanya untuk ikut serta dari tim fight yang di-create oleh RRQ. Jauh loh itu perjalanan. Gokil. Sampai di bagian atas sana, tapi balik lagi ya. Dimana kehadiran dari Mobazen ini sangat dibutuhkan oleh The Valley. Ketika tidak ada Mobazen, lini belakang dari The Valley ini bakal diacak-acak oleh RRQ Akira. Yep. Dan mereka sangat butuh Mobazen untuk bisa mengcover dan itu berarti bahwa Mobazen harus fokus untuk bisa mengcover rekan-rekannya juga. Oke, ini dia Total by UBS Gold pun sudah mulai terlihat. Tapi sekarang ada Blazing Duel dikeluarkan. Coba lihat. White Chicken menjadi satu palang pintu utama, bahkan satu benteng utama yang harus segera mereka tumbangkan untuk bisa masuk jauh lebih dalam ke area pertahanan yang dimiliki oleh The Valley. Yes, juga ada korban jiwa. Jauh loh dia sampai ke depan loh. Luar biasa sekali ya. Dari tadi dari sisi Vechikkan sendiri coba untuk berusaha membaca pola permainan RQ Akira yang memang terlihat sedari awal terlihat agresif sekali dan mau tidak mau The Valley di sini berusaha untuk mengembangkan dan bahkan coba untuk mengikuti pola permainan yang mau dibawa oleh RRQ Akira. Tapi kalian juga jangan lupa untuk ikutin keseruan dan juga jangan lupa untuk nabung untuk beli Infinix Note 12 Pro karena kalian akan mendapatkan satu buah multitasking tanpa bikin pusing. Ih, sedap kali. Keren tuh. Iya, yang penting kita kan sekarang tuh udah zaman semakin ini loh, maju banget loh. Ini udah kita udah modern banget loh kan. Keren banget. Teknologi sudah semakin tinggi lagi, jadi ya multitasking itu wajib lah ya. Yoi, wajib banget. Apalagi main Mobile Legends memang kan harus multitasking ya. Iya, Seperti yang kita bisa lihat dari Vechikkan sendiri yang dari tadi multi talent, multitasking. Gitu pun juga ada dari EXP Lane RRQ Akira yang sama-sama berusaha untuk menyeimbangi pola permainan yang dimiliki dari kedua belah pihak. Ya, dan RRQ Akira mereka menghindari di mana tempat dari Mobazen. Mobazen di atas, oke kita bakal ambil untuk turret bagian bawah. Dan itulah yang terjadi sekarang. Secara objektif, RRQ Akira mereka sangat bagus banget. Belum lagi dari Tekashi yang sudah memiliki item damage kali ini. Adanya Hunter Strike yang sudah diamankan. Tapi tadi kalau kita melihat dari talentnya juga, Mobazen dia nggak ngambil cooldown dari battle spellnya. Oke. Dia ngambilnya attack speed dengan damage monster. Berarti dari sisi Retribution, ini bakal 50-50. Gak bakal ada yang lebih cepat untuk penggunaan dari Retribution. Hanya saja dia dengan adanya attack speed yang memang udah dia tingkatin juga mungkin dari basic yang dia harapkan juga Om ya. Ya kita lihat aja seperti apa nanti yang bisa dilakukan juga oleh Mobazen karena dari tadi di saat dia bergabung pula dengan White Chicken, dua hero ini yang memang langsung ini what? Luar biasa sekali. Udah ada gangguan kah di bagian tengah hingga mereka berkumpul sampai
penuh banget loh, ada 5 player loh berkumpul, tapi Lordnya sudah terlihat dengan sangat-sangat jelas akan menjadi milik siapakah, walaupun ini baru Lord yang pertama, tapi tetap ini akan jadi sebuah hal yang diperebutkan oleh kedua tim karena Mobazen dengan level 12 yang udah dia milikin. King masih level 11 harusnya dari Point Retribution. Wow. Ada satu lagi pergerakan di mana Dolly tadi langsung on point, WW langsung dikeluarkan pula. Gustanya berhasil mundur ke belakang, Karinya berhasil langsung diamankan begitu saja. King mendorong mundur Mobazen, mereka sudah kehilangan 2 player, bahkan sekarang ada 3 player dimiliki oleh The Valley pun langsung hancur. Tapi Akira belum ada 1 player pun yang berhasil ditumbangkan dari mereka karena sekarang Fight Chicken menjadi korban selanjutnya dan Mobazen adalah orang terakhir ada dalam tubuh dari The Valley dan mereka semua hilang untuk kali ini. Super Shark sudah bangkit, tapi Lordnya begitu free diamankan oleh RRQ Akira. Wow, tim fight yang dinamis dipertontonkan oleh RRQ Akira dan bahkan membuat The Valley terporak-porandakan, bahkan kewalahan untuk mengatasi segala bentuk serangan yang diberikan oleh RRQ Akira. Ya, ini objektif yang terbuka tadi, Lord slain by UBS Gold. Dan tadi memang dari King-nya dia dikejar dan dia berhasil menjadi salah satu faktor untuk mendistract Mobazen biar tidak nempel ke teman-teman yang lain. Karena kalau kita lihat team fight yang terjadi ini sangat terpecah sekali. Dan dari item build-nya juga ada Thunder Belt yang disecure oleh Kari. Berarti Golden, Corrosion, belum ada Golden Staff sama sekali. Lebih mengarah untuk mengamankan diri dia ya dengan item defense. Jadi ya setidaknya lebih tebal sedikit. Dan ada efek slow yang bakal bisa diberikan nanti oleh Kari. Benar. Dan tadi adalah satu momen di mana ada 2 hero melee yang dimiliki juga oleh The Valley. Dengan tidak ada backup damage lagi di bagian belakang hingga mereka berani untuk melakukan team fight habis-habisan. Tapi Mobazen udah ada 1/4 HP yang menghilang di dalam tubuhnya. Tapi untuk Akira, mereka semua tetap komit untuk maju dan juga menghabiskan satu inner turret dimiliki oleh The Valley tepat di depan dari wajah mereka semua. Kita bakal lihat karena Lordnya sudah berada tepat di depan bibir teras rumah yang dimiliki oleh The Valley. Bahkan sudah mulai disambut hangat, dikawal oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Akira untuk menghancurkan satu base turret yang dimiliki di area mid lane. Bottom lane, bakal coba untuk dijaga oleh Fight Chicken dan nampaknya Lord yang pertama masih cukup fluffy ya untuk bisa di-clear dengan sangat cepat oleh teman-teman The Valley sehingga RRQ Akira masih belum bisa untuk menembus pertahanan dan harus berhati-hati karena sebetulnya masih punya chance besar untuk The Valley bisa untuk mengembalikan keadaan. Yap, King sekarang udah punya Oracle lagi dalam tubuhnya. Oke, satu best turret yang ada di area mid pun sudah berhasil dihancurkan. Dawning Light-nya tadi ditembakkan. Santai aja mereka. Gusta cukup berhasil untuk memancing ya. Dia berada di area atas loh sendirian. Tapi nggak ada yang emang benar-benar mau maju loh tadi. Ya, dan juga itu tadi Dawning Light yang sudah punya damage attack. Sedangkan mungkin dari badan untuk dari si Hun, dia tuh belum punya item-item defense yang memadai. Karena sekali tembak tadi 2 kotak, 2000 damage. Udah mulai masuk banget dan ditambah lagi ya dengan ada satu buah hentakan momen tadi ya yang dimana jungler dari RRQ Akira tertinggal 1 level. Ini harus mulai dikuasai oleh teman-teman RRQ Akira dan bahkan mereka terus-menerus memaksakan tim fight tiada henti atas tim The Valley untuk game kita yang keempat kali ini. Dan kita bisa lihat juga tentunya di mana mereka memanfaatkan kapabilitas mereka untuk memasuki hutan yang dimiliki oleh The Valley. Tidak ada kesempatan buat Mobazen di sini untuk bisa securing ke area objektif purple atau Players Gold-nya by UBS Gold tinggi banget TKC ya, udah 10.000 sendirian, bahkan sekarang Gusta sudah menemani. Tapi untuk penggunaan item defense untuk Hun akan semakin dilema lagi nggak Om? Karena high ground mereka akan semakin lemah lagi. Iya, Magical damage seperti apa nanti mau diharapkan lagi Om? Ini hanya akan menjadi backupan doang kan? ya untuk dengan ke altarnya Iya, dengan ke altarnya. Ya, Tapi untuk magical damage yang dihantarkan akan semakin kecil lagi. Benar, karena semuanya harus mendekat dan kita tahu bagaimana mungkin dari komposisi dari The Valley. Mereka punya, balik lagi Fredrik. Fredriknya bakal menjadi garda terdepan untuk teman-teman yang lain dan ini fight 5 yang bakal selalu dicari oleh The Valley. Oke, itu dia tadi Lord Camp by UBS Gold yang dimana memastikan bahwa Lord yang kedua sudah mulai hadir di Land of Dawn kita dan bahkan sudah mulai disambut hangat dan Mobazen yang sudah dibahas oleh Mwawah terus berada di garda depan dari The Valley sudah mulai memantau pergerakan dari RRQ Akira itu sendiri dan bahkan Electophenol Blow sudah mulai dibuka begitu saja untuk memberikan distractions atas tim The Valley di area objektif tersebut dan Lord Slain by UBS berhasil diamankan untuk kali kedua oleh RRQ Akira.
Oke, ini dia. Mereka udah dapat lore loh, tapi mereka masih ingin tetap maju dan Wow. Nubel Blast-nya. Blast Flicker. Udah langsung connect ke bagian depan dan itu adalah karya memang berhasil mereka langsung hilangkan begitu saja. Satu DP utama yang diharapkan dari The Volley pun langsung menghilang, tapi ada satu player yang jauh banget ke belakang. Shutdown pun berhasil dilakukan. Satu lore plus 4 player dari RRQ Akira harusnya bisa langsung menghilangkan bagaimana defensif yang dimiliki oleh The Volley. Karena mereka semua coba lihat Benedetta, Alex Avana belum langsung dikeluarkan begitu saja, tapi sedikit lagi SP Tristan di dalam tubuh dari Mobazir berhasil dihancurkan begitu saja. Fight Chicken, lompat ke bagian depan, gak ada yang bisa langsung dia lakukan. Dan menghilang RRQ Akira mendapatkan poin mereka. RRQ Akira berhasil memenangkan pertandingan di game yang keempat dan bahkan mematahkan poin yang sebenarnya